Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ketika mereka melihat Lin Tian, mereka mengira dia takut, jadi seseorang tersenyum padanya dan berkata, "Feng Wuqing, lihat, dia ketakutan. Berani sedikit, masa jadi jenius takut begitu?" Feng Wuqing mengejek, tetapi Lin Tian tetap melanjutkan jalannya sendiri. Feng Wuqing menyeringai. Ketika kipasnya digerakkan, angin kencang muncul, dan Lin Tian menghilang dari tempat asalnya. Menghilang? Semua orang terkejut, tetapi Feng Wuqing tetap tenang, langsung mengayunkan kipas ke arah tertentu. Sebuah bayangan di udara terkena, tapi ternyata hanya bayangan semu, membuat Feng Wuqing sedikit tidak senang. "Bocah, kau cuma bisa menghindar." Saat itu, Lin Tian muncul tidak jauh darinya dan menatap Feng Wuqing. "Kau benar-benar ingin bertanding denganku?" "Omong kosong, aku ingin lihat sehebat apa sih si peringkat ke-10 ini," jawab Feng Wuqing dengan tatapan tajam. Lin Tian berkata, "Kalau begitu, ayo." Saat itu, bayangan-bayangan Lin Tian menyebar, dan Feng Wuqing mencibir. "Cuma segini?" Angin langsung menyelimuti tubuh Feng Wuqing, menghancurkan bayangan-bayangan Lin Tian. Lin Tian pun menerobos maju dan membuka domain reinkarnasi. Feng Wuqing tiba-tiba merasa kekuatannya melemah, lalu dengan cepat menciptakan perisai angin. Tapi kekuatan perisai itu juga melemah, membuatnya sadar bahwa ada yang tidak beres. Maka dia segera menghilang dan muncul di tempat lain, menatap Lin Tian dengan tatapan heran. Orang-orang pun terkejut karena Feng Wuqing justru menghindar. Lin Tian menatapnya dan bertanya, "Kau menghindar?" Mendengar ini, Feng Wuqing tertawa, "Kelihatannya kau benar-benar tak tahu betapa lemahnya dirimu." Orang-orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Feng Wuqing mencibir, "Kau pikir jadi roh bisa menyulitkanku?" Setelah itu, kipas Feng Wuqing digerakkan kembali. Angin muncul di sekeliling, dan roh Lin Tian langsung menghilang. Semua orang penasaran kemana perginya Lin Tian. Ketika dia muncul kembali, ternyata berada di belakang Feng Wuqing, lalu mengubah pedangnya menjadi pedang binatang buas dan menusuk lawannya. Namun, tubuh Feng Wuqing berubah menjadi angin dan menghilang. Lin Tian tidak menyangka kecepatan lawannya secepat itu, tetapi Feng Wuqing muncul di tempat lain dan menyeringai, "Mau menyerangku?" Lin Tian menatap Feng Wuqing dan berkata, "Kau ingin bertanding denganku?" Orang-orang bergumam, apa mereka cuma saling menghindar? Sepertinya memang tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain. Walaupun begitu, bocah ini hanya di tingkat Golden Wasteland, loh. Ya, jarang ada orang di tingkat Golden Wasteland yang bisa sekuat ini. Semua orang mengangguk setuju. Tapi Feng Wuqing tidak senang. Dia merasa dirinya lebih kuat dari Lin Tian dan seharusnya tidak kalah, maka kipasnya digerakkan lagi. Angin di sekitarnya semakin kuat, dan orang-orang segera menjauh. Lin Tian berdiri di dalam angin, menatap Feng Wuqing dan bergumam, harus dihadapi dengan cerdas. Feng Wuqing tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, jadi dia mengejek, "Bocah, kau sudah putus asa?" Lin Tian kembali menghilang. Feng Wuqing melihat sekeliling, "Keluar kau." Tapi Lin Tian benar-benar tak terlihat kali ini. Feng Wuqing menjadi marah, "Pengecut! Keluar kau!" Sementara itu, Lin Tian sudah menemukan tempat untuk berlatih, dan orang-orang masih kebingungan kemana perginya Lin Tian. "Cepat cari dia," seru Feng Wuqing. "Baik." Orang-orang pun menyebar mencari. Saat ini, Lin Tian sedang berbaring di hutan, tertutup oleh batu-batu. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, tidak akan ada yang tahu bahwa seseorang ada di sana. Dengan cara ini, Lin Tian bersembunyi beberapa hari dan berhasil menerobos ke tingkat Golden Wasteland bintang 8. Ia merasa waktunya telah tiba untuk pergi ke bintang 9. Namun, saat itu, Lin Tian merasakan kilatan cahaya hitam di sekitarnya, dan dia tersedot ke dalam cahaya hitam tersebut. Ketika muncul kembali, ia berada di ruang hampa, dengan sebuah istana yang bersinar cahaya hitam. Lin Tian penasaran, lalu masuk ke dalam istana dan melihat-lihat. Ia menemukan bayangan-bayangan binatang di mana-mana. "Apa ini?" gumamnya. Saat itu, Virtual Beast bintang 8 muncul dan menatapnya. "Bocah, ingat aku?" "Tentu." Virtual Beast bintang 8 itu? Lin Tian mengenalinya. Sosok itu berubah menjadi asap hitam dan tertawa, "Bagus kau ingat. Ini di mana?" "Ini adalah aula Virtual Beast." "Raja, kami ingin bertemu denganmu," jawab sang Beast. Lin Tian tak menyangka dia dibawa ke tempat ini. Tapi dia tetap masuk, lalu melihat bayangan-bayangan binatang lain yang memandangnya dengan ganas, seolah ingin memangsanya. Namun, kekuatan spiritual Lin Tian sangat kuat, jadi para virtual beast itu tidak bisa menyentuhnya.
Lin Tian menatap sosok punggung di depannya. Itu adalah punggung Raja Virtual Beast, yang sangat ditakuti semua orang. Raja itu lalu berubah menjadi manusia, membelakangi Lin Tian. "Anak muda, aku kagum pada kemampuanmu," katanya. Kemudian dia berbalik. Wajahnya berupa kepala harimau hitam, tampak aneh. "Ada perlu apa kau?" tanya Lin Tian. Raja itu menatap Lin Tian, "Aku bilang aku menghargaimu." "Lalu?" tanya Lin Tian. "Bantu aku dalam satu hal, dan aku akan memberimu sesuatu yang pasti akan menaikkan kekuatanmu," ujar sang raja, mengajak Lin Tian bernegosiasi. Tapi Lin Tian tidak percaya, kalau memang sebagus itu, kenapa tidak kau pakai sendiri? "Kami ini Virtual Beast. Apa yang akan kuberikan tidak cocok untuk kami, jadi aku ingin bekerja sama dengan manusia." "Kenapa pilih aku?" "Banyak manusia di luar sana," tanya Lin Tian lagi. "1. Karena bakatmu. 2. Kau tidak sejahat mereka." Lin Tian tersenyum pahit, "Aku tidak jahat. Mereka menggunakan kekuatan dan bakat untuk menindas kami. Tapi kau tidak pernah memprovokasi kami." Mendengar penjelasan itu, Lin Tian berkata, "Sepertinya kau salah paham." "Salah paham apa?" tanya Raja Beast. "Kau bilang aku tidak melawan kalian? Tapi aku sudah mengusir banyak Virtual Beast." "Itu karena mereka cari masalah sendiri." "Itu tidak dihitung," kata sang raja. Lin Tian pun tersenyum. "Lalu, apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan?" "Ada satu saluran yang menghubungkan dunia kami, dunia Virtual Beast. Tapi jika kami masuk, kami tak bisa kembali. Jadi kami ingin membukanya agar bisa pulang," jelas sang raja. Lin Tian tersenyum pahit, "Kalian tidak bisa pergi, tapi minta bantuanku? Kekuatan jiwamu sangat unik. Kami percaya kau tidak akan terpengaruh oleh saluran itu." Lin Tian jadi penasaran, "Di mana salurannya?" "Biar kulihat." "Silakan." Raja binatang virtual segera dengan hormat mengundang Lin Tian ke samping. Semua binatang virtual mengikuti dari belakang. Di bawah pimpinan sang raja, Lin Tian sampai di sebuah pintu masuk terowongan. Saat memasuki terowongan, ia melihat sebuah dinding dengan banyak tulisan aneh. Tulisan dan kekuatan di sekitarnya membuat para binatang tidak bisa mendekat. Jadi mereka hanya bisa berdiri beberapa langkah jauhnya dan memandangi dinding itu. "Lihat." Raja binatang virtual menunjuk ke arah dinding. "Apa ini?" "Inilah yang menghalangi kami untuk kembali. Selama kamu bisa ke sana dan membantu kami meruntuhkan dinding ini, kami akan memberimu sesuatu." Raja binatang itu berkata sambil tersenyum. Tapi Lin Tian menatapnya sambil tersenyum sinis. "Bagaimana jika kalian menipuku?" "Kami tidak akan menipu." "Bagaimana aku bisa percaya?" Lin Tian mengejek. Raja binatang itu mengeluarkan sebuah buah hitam. "Ini disebut buah binatang virtual. Kami mengumpulkannya selama ratusan juta tahun. Sekarang aku akan memberimu satu dulu. Jika kamu membantu kami, kamu akan mendapatkan satu lagi." "Apa kegunaannya?" "Tentu saja untuk meningkatkan kultivasi. Terutama untuk manusia seperti kamu, buah ini sangat membantu." "Tidak sedang menipuku, kan?" "Tidak akan menipu." Raja binatang itu bersumpah. Lin Tian tahu ini pasti tidak sesederhana itu, tapi dia tetap mengambilnya, lalu kembali ke bentuk tubuhnya dan memakannya. Setelah melihat Lin Tian memakan buah itu, para binatang virtual mulai berbisik. Raja binatang virtual tersenyum. "Bagaimana rasanya?" Kultivasi Lin Tian langsung menembus ke 9 bintang gurun emas. "Lumayan berefek, tapi sepertinya belum terlalu kuat. Buah ini butuh 2 buah untuk efek penuh. Kalau kamu memakan satu lagi, kamu bisa menembus ke gurun kaisar." Raja binatang bersumpah. "Baiklah, aku percaya sekali ini," kata Lin Tian lalu berubah menjadi wujud roh. Para binatang pun mulai membicarakannya. Raja binatang menatap penuh harap. Beberapa saat kemudian, Lin Tian sampai di sudut dinding. Di sana ada kekuatan aneh yang mencoba mengikis roh Lin Tian. Namun, perisai roh, Lin Tian langsung aktif dan menahan semua kekuatan itu. Raja binatang virtual bergumam, "Dia tidak akan kenapa-kenapa, kan?" Lin Tian menyentuh dinding dan merasakan kekuatan besar yang menghantam. Namun dia berhasil menahannya dan kemudian menyerap kekuatan itu. Dindingnya mulai retak dan tampak akan runtuh. Semua binatang menatap penuh harap, tapi Lin Tian tetap tenang. Sampai dindingnya benar-benar runtuh, tiba-tiba Lin Tian merasakan kekuatan baru masuk ke dalam rohnya, berupa rune.
Rune itu membelit rohnya. Lin Tia mempelajarinya dan menemukan bahwa itu adalah kekuatan rune misterius yang bisa dia kendalikan sesuka hati, bahkan bisa menyerang roh musuh. Kemudian Lin Tian menghantam seekor binatang virtual dengan satu tangan. Binatang itu langsung terikat oleh tulisan emas misterius dan berkata, "Ampuni aku, tuanku." Raja binatang virtual langsung berteriak, "Berhenti!" Lin Tian menarik kekuatannya sambil tersenyum. "Tenang saja, aku hanya mencoba." Semua binatang pun lega. Lin Tian menunjuk ke arah dinding yang roboh. "Sudah selesai." Raja binatang berkata gembira, "Terima kasih banyak. Kalian akan kembali sekarang?" Terowongan ini memang sudah terbuka, tapi perlu waktu untuk stabil. Raja binatang menjelaskan sambil tersenyum. Lin Tian mengangguk dan bertanya, "Lalu buah yang satunya?" Raja binatang langsung memberikannya. Lin Tian kembali ke tubuh dan memakannya. Setelah itu, kultivasinya pun naik ke gurun kaisar 1 bintang. Kenaikan yang pesat membuat Lin Tian merasa sangat nyaman. Tapi Raja binatang berkata, "Buah ini ada efek sampingnya." "Efek samping? Maksudmu?" Lin Tian langsung mengernyit. "Tunggu dulu, dengarkan penjelasanku." "Baik, katakan." Raja binatang menjelaskan, "Setelah makan buah ini, kultivasimu akan naik pesat, tapi lalu akan stagnan sementara waktu, sampai kedua buah ini benar-benar dicerna. Setelah itu, akan ada lompatan kekuatan besar. Kamu bisa mempercepat pencernaan dengan menyerap lebih banyak roh dan energi." "Serius?" "Tentu saja." Lin Tian mengangguk, "Baik, kalau begitu. Kalau nanti kalian butuh bantuan lagi, kalian bisa mencariku. Sekarang aku mau keluar dulu." Raja binatang virtual langsung mengirim Lin Tian kembali keluar. Setelah kembali, Lin Tian merasa tubuhnya lebih nyaman dan mulai menyerap aura roh di sekitarnya. Tapi para pencari yang masih mencarinya mulai berdatangan, terutama Feng Wuqing, angin tanpa belas kasihan, yang menatapnya tajam. "Anak, kau benar-benar pandai bersembunyi. Sudah beberapa hari kau menghilang. Menyembunyikan diri juga cukup menyenangkan." Lin Tian tersenyum. "Masih bisa tertawa?" seru Feng Wuqing. Tapi Lin Tian tertawa lagi, "Sekarang aku sudah menembus ke gurun kaisar. Mari kita lihat seberapa kuat kamu sekarang." Orang-orang langsung melihat ke arah Lin Tian dan menemukan bahwa kultivasinya telah mencapai gurun kaisar. Feng Wuqing tak percaya, "Lalu kenapa kalau gurun kaisar?" Lin Tian membuka ranah reinkarnasi, wilayahnya lebih luas. Begitu dibuka, kultivasi semua orang di sekitar langsung berkurang 70%. Semua orang di tempat itu langsung terkejut. Feng Wuqing pun melongo, "Ini..." Lin Tian tersenyum aneh, mengayunkan pedang binatang buas, kekuatan besar langsung mengunci Feng Wuqing. Feng tak bisa melawan dan langsung terlempar ke tanah dengan luka parah. Semua orang ketakutan dan penasaran. Lin Tian tersenyum, tempat ini memang luar biasa. Ketakutan mereka membuat semua mundur. Tapi Feng Wuqing masih menatap Lin Tian sambil berkata, "Anak, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos." Feng Wuqing melarikan diri. Lin Tian tak peduli, dia duduk dan mulai menyerap roh. Semua energi yang diserap langsung dicerna oleh 2 buah di dalam tubuhnya. 2 buah hitam itu tanpa saling melilit, seperti tidak bisa dicerna. Buah binatang virtual ini memang luar biasa. Lin Tian pun mengaguminya dalam hati. Saat ini, kultivasi Lin Tian sudah cukup kuat. Ia melanjutkan menyerap roh di sekitarnya, lalu menuju zona ke-9, yang dipenuhi para jenius peringkat 10 besar dari pavilion elit. Begitu mereka mendengar bahwa Lin Tian, si jenius peringkat ke-10 datang, mereka pun keluar satu persatu untuk melihat keistimewaannya. Beberapa ingin menguji Lin Tian, namun dia tidak menggubris mereka. Hingga akhirnya, seseorang berubah menjadi gunung dan menghadang Lin Tian sambil berkata dengan senyum sinis, "Anak, ku dengar kau sangat kuat, ya?" Orang-orang lain ikut tertawa, tampaknya mereka semua ingin menantang Lin Tian. Lin Tian menatap gunung di depannya dan berkata, "Kau yakin tidak mau menyingkir? Aku ingin memperkenalkan diri dulu." Orang itu bukannya menyingkir, malah memperkenalkan dirinya. Namun Lin Tian tidak memperdulikannya, tetapi orang itu tetap berkata, "Aku adalah Raja Gunung ke-8 dari pavilion elit. Aku tidak tertarik dengan namamu, jadi menyingkirlah," kata Lin Tian yang membuat orang itu tertawa. "Kau mungkin tidak tertarik, tapi kalau ingin lewat, kau harus melewatiku dulu." "Kalau begitu, bukankah aku tinggal lewat saja?"
Semudah itu? Bocah, kau terlalu polos, Raja Gunung itu mencibir, dan orang-orang lain juga mulai mengejek Lin Tian. Bocah, jangan omong kosong, cepat serang saja. Ya, keluarkan kemampuanmu, kami ingin tahu seberapa hebat dirimu. Mendengar itu, Lin Tian mengeluarkan pedang binatang buasnya. Orang-orang bertanya-tanya pedang apa itu, dan mengapa Lin Tian mengeluarkannya. Namun Lin Tian hanya menatap Raja Gunung itu, kalau begitu aku mulai. Setelah itu, Lin Tian langsung membuka bidang reinkarnasi, yang langsung melemahkan kekuatan lawannya. Seketika, Raja Gunung itu merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Saat Lin Tian menebas dengan pedangnya, kekuatan besar langsung menghantam gunung itu, hingga gunung itu retak. Orang-orang di sekitar gunung ketakutan dan penasaran dengan apa yang terjadi. Tapi Lin Tian tetap tenang. Raja Gunung itu terluka parah, matanya masih penuh ketakutan dan menatap Lin Tian. Kau ini monster. Mau coba lagi? Lin Tian mengarahkan pedangnya. Raja Gunung itu tak berani lagi, hanya bisa melihat ke arah orang-orang lain. Siapa yang mau bertarung? Cepat keluar. Semua tahu bahwa Raja Gunung telah terluka parah, jadi mereka mulai penasaran seberapa kuat pedang Lin Tian tadi. Beberapa orang juga bertanya-tanya, apa yang barusan kau pakai, bocah? Kenapa kekuatan kami jadi melemah? Kenapa harus aku beritahu? Jawab Lin Tian, membuat beberapa orang tidak senang, dan menatapnya. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar suara dari udara, kalian sedang apa di sini? Semua langsung terkejut, He Tianming, orang nomor 1 di pavilion elit. Orang-orang langsung menyebar, jelas mereka takut pada orang ini. He Tianming turun, auranya sangat kuat dan mengandung roh hantu, jelas dia berlatih ilmu hantu. Matanya hitam pekat, ia menatap Lin Tian sambil tersenyum. Kau ini si peringkat ke-10, ya? Aku tidak ingin cari masalah, tapi kau sendiri? Lin Tian bicara dengan sangat lugas, tapi He Tianming berkata, aku sudah lama di pavilion elit, tapi belum lulus ujian para tetua. Mereka bilang, aku baru bisa lulus jika mengalahkan peringkat ke-10. Jadi aku harus mengalahkanmu untuk menggantikanmu sebagai peringkat ke-10. Lin Tian tidak menyangka gelar itu bisa digantikan, jadi dia berkata, sebaiknya kau tidak cari perkara. Itu percuma saja. Percuma? Bocah, kau takut kalah? He Tianming tertawa, tapi Lin Tian juga tertawa. Kalah? Menurutmu itu mungkin? Jadi kau tidak takut kalah? Aku sudah bilang, aku tidak akan kalah. Bagus. Aku suka caramu bicara. Setelah itu, telapak tangan He Tianming menghantam, tapi itu adalah teknik hantu. Lin Tian langsung berubah menjadi roh dan mengaktifkan armor ilahi untuk menahan serangan itu. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian bisa menahan serangan He Tianming. Semua pun terkejut. Orang ini agak aneh, ujar seseorang. Benar, bisa menahan serangan He Tianming. Saat mereka membicarakan itu, He Tianming tertawa dan menatap Lin Tian. Kau takut, bocah? Takut? Kenapa harus takut? Lin Tian menertawakan He Tianming, dan He Tianming pun mulai berubah, menjadi bentuk hantu. Bagaimana sekarang? He Tianming merasa lebih unggul, mengira Lin Tian akan ketakutan. Tapi Lin Tian sama sekali tak peduli, malah berkata, kekuatan seperti ini tidak akan mempan padaku. Hebat, kau pikir itu tak mempan padamu. He Tianming tertawa aneh, lalu menyerang lagi. He Tianming memang lebih kuat dalam bentuk hantu, karena dia memang hantu. Semua orang pun mengira begitu. Tapi Lin Tian tetap mengaktifkan armor ilahi, berdiri tenang dan membiarkan lawan menyerang. Setelah serangan itu selesai, Lin Tian berkata, kau masih mau lanjut? Orang-orang kaget dan tak percaya. He Tianming menatap Lin Tian dengan heran, kau tak kenapa-kenapa? Menurutmu, dengan kekuatanmu, kau bisa mengalahkanku? Kata-kata Lin Tian membuat He Tianming tercengang. Tapi Lin Tian tersenyum, sudahlah, tak perlu banyak bicara. Mari kita akhiri sekarang. Aka, akhiri? Saat itu Lin Tian mencoba menggunakan rune aneh, dan langsung muncul dari rohnya, lalu menghantam He Tianming. Tubuh hantu He Tianming langsung terjerat, lalu ia merasa tak bisa bergerak. Dia terkejut, bocah, ini apa? Cuma sesuatu yang bisa mengikatmu? Lin Tian tertawa karena merasa itu sangat berguna. He Tianming marah dan menatap Lin Tian, ini belum selesai. Belum selesai? Bukannya kau yang minta duel?
He Tianming tidak menyangka Lin Tian sekuat ini, lalu berkata, lepaskan kekuatan itu, kita ulang lagi. Tapi Lin Tian menjawab, aku tidak sebosan itu. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan pedang pemecah jiwa. He Tianming panik dan menatap Lin Tian, kau mau apa? Tentu saja untuk membuatmu merasakan apa itu cari mati. Lin Tian pun menusuk tubuh hantu He Tianming dengan pedangnya. Mata He Tianming membelalak dan menatap Lin Tian dengan tak percaya. Lin Tian tersenyum puas, bagaimana? Nyaman? Kau? He Tianming tak menyangka terkena tebasan itu, tapi Lin Tian tetap mencibirnya. Oke, tak perlu banyak omong. Apa maksudmu? He Tianming mulai merasa ada firasat buruk. Lin Tian mencabut pedangnya lagi dan menyerang kembali. He Tianming makin panik dan mulai memohon, namun Lin Tian tak berhenti sampai akhirnya He Tianming berteriak, Guru! Tolong aku! Orang-orang tak menyangka He Tianming menyebut guru. Saat itu, langit tiba-tiba gelap, lalu terdengar suara, He Tianming, kau minta aku turun? Tolong aku, guru, seru He Tianming panik. Lin Tian pun penasaran siapa orang yang ada di langit itu, dan merasa auranya sangat kuat. Saat itu, sosok itu menatap Lin Tian, kau ini si peringkat ke-10? Aku Lin Tian, atau kau bisa sebut aku Lindi, jawab Lin Tian, tak suka memamerkan bakatnya. Tapi orang itu berkata dengan dingin, lepaskan dia. Apa yang terjadi jika aku tidak mau? Tanya Lin Tian. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Tian akan berani melawan awan di atas kepalanya. Suara dari awan itu dingin, kau tahu siapa aku? He Tianming lalu mengancam Lin Tian, anak kecil, guruku adalah salah satu dari 6 tetua. Oh, kalau begitu, menjadi tetua artinya bisa berbuat semaunya? Tanya Lin Tian, tapi He Tianming tidak bisa membalas. Orang yang berada di udara itu berkata, aku adalah tetua kelima. Namaku Awan Hitam. Kau yakin ingin melawanku? Pada akhirnya, aku juga pasti akan bertarung dengan ke-6 tetua kalian. Kalau sekarang ada kesempatan, ayo kita coba saja, jawab Lin Tian tanpa gentar menghadapi ancaman dari pihak lawan. Orang-orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Tian bisa begitu sombong. He Tianming juga tidak menyangka Lin Tian akan berani menantang gurunya. Tetua kelima tertawa setelah mendengarnya, menarik. Pada saat itu, awan di udara berubah menjadi bayangan kepalan tangan dan menghantam Lin Tian dengan keras. Namun, zirah ilahi milik Lin Tian telah terbuka dan langsung menahan serangan awan hitam. Orang-orang mengira Lin Tian pasti akan mati. Tetapi ternyata, zirah ilahi itu mampu menahan serangan tersebut dan Lin Tian tidak mengalami luka sedikit pun. Semua mata membelalak, menatap Lin Tian satu persatu, dan He Tianming pun tak percaya. Ini, bagaimana bisa? Tetua kelima juga sedikit terkejut. Sepertinya, hari ke-10, ini memang luar biasa. Kau masih mau terus di sana? Tanya Lin Tian, dan tetua kelima tertawa, sepertinya kalau aku tidak mengalahkanmu hari ini, muka seorang tetua seperti aku benar-benar tidak ada harganya. Ayo, silakan, kata Lin Tian. Lalu tetua kelima tersenyum aneh, dan kabut hitam yang kuat menyerbu ke arah Lin Tian. Di sekeliling Lin Tian, zirah ilahi terus mengalami perubahan untuk bertahan. Ding-ding, serangan-serangan itu sangat ganas, seolah ingin menghancurkan pertahanan Lin Tian, tapi Lin Tian tetap berdiri tegak. Ia berkata, ini kekuatanmu? Lumayan menarik. Setelah tetua kelima selesai berbicara, ia kembali menyerang, kali ini langsung menyerang roh Lin Tian. Ia juga berkata, meskipun kau adalah hari ke-10, kau masih jauh dari cukup untuk mengalahkanku. Setelah itu, tubuh tetua kelima menghilang sepenuhnya. Orang-orang terus menatap Lin Tian dengan ngeri, karena Lin Tian masih berdiri di sana dengan baik-baik saja. Namun, Lin Tian tidak mengejarnya, malah duduk dan menampakkan wujud fisiknya, lalu mulai menyerap energi sihir dan mencerna perubahan dalam tubuhnya. Orang-orang hanya bisa melihat dari kejauhan, dan tidak berani mendekat. Karena Lin Tian bahkan berhasil mengalahkan He Tianming, tak ada satupun murid di pavilion elit yang berani memprovokasinya. Dengan begitu, Lin Tian pun menjalani 1 bulan dengan tenang di sana. 1 bulan kemudian, kekuatan dari 2 buah dalam tubuhnya mulai habis, sementara kultivasi Lin Tian masih berada di tingkat Kaisar Bintang 1. Apakah aku telah dibohongi? Lin Tian teringat kata-kata Raja Binatang Maya dan mulai curiga. Tapi kini ia tak bisa menemukan Raja Binatang Maya itu lagi.
Lin Tian merasa bahwa 1 bulan ini seolah terbuang sia-sia. Ini bukan yang ia inginkan, jadi ia pun berdiri dan berniat mencari lagi. Begitu muncul kekuatan yang kuat, orang-orang di sekitarnya segera menjauh satu persatu, takut menyinggung Lin Tian. Tapi Lin Tian memandangi mereka dan berkata, "Jangan kabur, aku hanya ingin bertanya sesuatu." "Apa itu?" tanya seseorang dengan ragu-ragu. Lin Tian lalu bertanya dengan santai, "Apakah ada tempat khusus di reruntuhan ini?" Kerumunan orang menggeleng, jelas mereka tidak tahu, dan Lin Tian harus mundur sambil berkata, "Kalau begitu kalian tak bisa membantuku?" Seseorang menjawab dengan gagap, Kami tidak tahu." Orang-orang itu langsung bubar, dan Lin Tian berkata dengan masam, "Apa aku sebegitu menakutkannya?" Saat itu, He Tianming muncul lagi. Cederanya sudah membaik, tapi dia tidak berani berubah menjadi hantu lagi. Tampaknya dia jadi lebih berhati-hati. "Ini kau lagi?" Lin Tian tersenyum. He Tianming berkata dengan nada dingin, "Kau ingin mencari tempat untuk kultivasi khusus?" "Nampaknya kau tahu." Lin Tian tertawa mengejek, dan He Tianming menjawab, "Sebenarnya ada satu tempat khusus, tapi dari dulu sampai sekarang, hanya para tetua yang bisa masuk. Para murid tidak punya kemampuan untuk memasukinya." "Oh, berarti tempat itu tidak sederhana," kata Lin Tian. "Tidak hanya tidak sederhana, tempat itu sangat berbahaya," jawab He Tianming sambil menyeringai jahat. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, "Tampaknya kau ingin aku masuk ke sana. Karena kau mempermalukanku, aku ingin kau mati di sana," kata He Tianming dengan jahat. "Oh, kalau begitu, tunjukkan jalannya." Lin Tian tersenyum. He Tianming pun tertawa, "Mari kita pergi." Lin Tian mengikutinya, sementara He Tianming menyeringai dalam hati, "Nanti saat tiba di sana, akan kulihat bagaimana kau mati." Setelah setengah jam perjalanan, mereka tiba di tujuan. Di depan Lin Tian terbentang sebuah jurang, dan di atasnya ada sebuah jembatan. Di seberang jembatan itu tertutup kabut tebal. Itulah tempatnya. Tapi kuperingatkan, di dalam sana ada sesuatu yang lebih mengerikan dari binatang maya. "Pikirkanlah baik-baik," kata He Tianming sambil tertawa. Namun Lin Tian tersenyum santai, tidak peduli apapun, dan langsung melangkah ke jembatan menuju sisi seberang. He Tianming menyeringai, benar-benar tidak tahu diri. Setelah itu, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Lin Tian kini telah memasuki kabut tebal, di mana bahkan kesadaran ilahi tidak bisa menembus. Maka Lin Tian menggunakan mata ilahi, tapi kemampuan itu hanya bisa melihat beberapa langkah di depan. Sedikit berbeda dari biasanya. Saat Lin Tian merasa penasaran, tiba-tiba terdengar kicauan burung tajam dari langit. Saat ia menoleh ke atas, terlihat seekor burung hitam mendekat. Burung itu mengulurkan cakar tajamnya, seperti elang, dan mencengkeram Lin Tian. Tapi bayangan Lin Tian langsung menyebar, membuat burung itu mencakar angin kosong. Burung itu tak menyerah. Setelah melompat, ia kembali lagi, tapi Lin Tian justru tertawa sambil menciptakan banyak bayangan hantu. "Kau terus mencoba menangkapku seperti ini, apa kau tidak bosan?" Burung itu kini melayang di atas kabut dan menyemburkan api. Api itu berubah menjadi hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani bayangan Lin Tian. Lin Tian lalu menarik kembali bayangan-bayangannya, dan Raja Api pun menyelimuti dirinya, menyerap semua api dan hujan pedang itu. Burung itu tak menyangka Lin Tian sehebat ini. Ia pun kembali menyerang dari atas, tapi tiba-tiba Lin Tian menghilang. Burung itu merasa firasat buruk. Benar saja, Lin Tian muncul di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kau pikir bisa melukaiku dengan cara seperti itu? Sialan, manusia. Hancurlah." Dengan itu, burung tersebut tiba-tiba meledak menjadi api, mencoba memanggang Lin Tian. Tapi Lin Tian dilindungi oleh Raja Api, sehingga ia tidak terluka sedikit pun. Burung itu menjadi murka dan akhirnya berubah menjadi api, lalu menghilang begitu saja. Berubah jadi api lalu menghilang? Ini agak rumit, kata Lin Tian penasaran. Sementara Raja Api ikut bertanya, "Tuan, apa itu tadi?" "Burung," jawab Lin Tian. "Tidak seperti burung, lebih seperti sesuatu yang telah berubah wujud," jelas Raja Api. "Oh, aku tidak menyadarinya." Lin Tian tampak bingung, terutama karena pada awalnya ia mengira itu hanyalah burung biasa. Pada saat itu, burung-burung itu kembali berkicau, bukan satu, tapi seolah-olah ada banyak sekali. Namun Lin Tian tetap tenang dan membiarkan mereka mendekat. Di tempat ini,
Aku ingin melihat apa sebenarnya itu. Kali ini Lin Tian berubah menjadi bentuk roh, lalu kembali mengaktifkan Divine Eye Skill-nya, dan terus memperhatikan perubahan di sekitarnya. Burung-burung itu kembali muncul, dan semuanya mengandung satu kekuatan yang berasal dari orang yang sama. Manusia? Lin Tian tertawa, dan Raja Api segera memperingatkan, hati-hati, sepertinya api mereka berbeda dari sebelumnya. Lin Tian memperhatikannya dengan saksama, api di tubuh burung-burung itu semakin membesar dan perlahan mendekat. Ketika mereka sampai di sekitar Lin Tian, kekuatan itu tiba-tiba meledak. Namun, roh Lin Tian baik-baik saja. Tetapi sesaat kemudian, api-api itu tiba-tiba berubah menjadi kilat merah yang membelit Lin Tian seperti belenggu. Roh Lin Tian langsung tidak bisa bergerak. Lalu, kabut pun tersingkap, dan dari sana muncul kilat merah yang berubah menjadi seorang pria bertopeng ungu. "Kau siapa?" Pria itu berdiri di sana, menatap Lin Tian dan berkata, "Aku adalah Lei Ming." "Lei Ming? Salah satu dari 10 jenius teratas?" Pria itu menjawab dengan dingin. Lin Tian tak menyangka bisa bertemu salah satu dari 10 jenius di tempat ini. Tapi ia penasaran, apa maksudmu datang ke sini? Peng Fei bilang kau punya potensi besar. Aku tidak percaya, jadi aku datang untuk melihatnya sendiri. Awalnya cukup menarik, tapi sekarang kau sudah terperangkap, aku tidak tertarik lagi, kata Lei Ming sambil terlihat kecewa. Lin Tian tersenyum kecut. Kalian para jenius ini sepertinya semua punya penyakit. Penyakit? Kami hanya kesepian karena tak tertandingi, kau paham? Ucapan Lei Ming membuat Lin Tian tertawa. Tak tertandingi dan kesepian? Kau pikir kau sudah menjebakku? Bukan begitu? Tanya Lei Ming retoris. Tapi dalam sekejap, roh Lin Tian menghilang dengan instant movement skill. Lei Ming tersenyum, menarik. Ia lalu berpindah tempat, dan kilat merah menyambar Lin Tian. Namun Lin Tian memiliki Shenyu Armor yang melindunginya, walaupun ia terkejut bahwa serangan itu begitu akurat. Melihat wajah Lin Tian yang terkejut, Lei Ming berkata sambil tersenyum, kau belum tahu betapa mengerikannya orang-orang sepertiku. Tidak juga, Lin Tian masih terlihat santai. Lei Ming tertawa, sepertinya aku harus mengalahkanmu dulu agar kau tahu betapa hebatnya aku. Ia lalu menunjuk Lin Tian, dan kilat menyambar dari segala arah, mengikat tubuh Lin Tian. Namun Lin Tian langsung menghilang lagi. Kemampuan menghindarmu mungkin yang terbaik di antara kami semua. Lei Ming tertawa. Mendengar itu, Lin Tian muncul kembali dan berkata, aku memang belum bisa mengalahkanmu, tapi kau juga tak bisa menyentuhku. Lei Ming menjawab, kalau aku tak sengaja melukaimu dan sang saintes menyalahkanku, itu akan merepotkan. Lin Tian tahu maksudnya adalah Nangong Sui. Melihat Lin Tian yang termenung, Lei Ming tersenyum. Apa? Kau pikir dengan dilindungi saintes, kau bisa jadi salah satu dari 10 jenius? Aku tidak tertarik dengan gelar jenius. Tapi kalau ingin mendekati sang saintes, aku harus mendekatimu dulu, jawab Lin Tian dengan santai. Lei Ming tertawa terbahak-bahak, anak ini omongannya besar juga. Saat itu, Lin Tian mengaktifkan bayangan iblis dan ranah reinkarnasi. Seketika, kekuatan Lei Ming sedikit menurun. Kemudian, Lin Tian mengirimkan banyak serangan dengan api ilahi. Serangan itu mengenai Lei Ming satu demi satu, namun Lei Ming sama sekali tidak terganggu. Ia berkata, seranganmu mungkin berguna melawan para dewa biasa atau tetua, tapi melawan kami para jenius? Tidak ada artinya. Setelah berkata begitu, kilat kembali menyambar Lin Tian. Meskipun masih aman, Lin Tian mulai berpikir, orang ini memang sulit ditangani. Melihat Lin Tian melamun, Lei Ming tersenyum. Kenapa? Takut? Bukan takut, hanya berpikir, bagaimana cara mengalahkanmu. Mengalahkanku? Hanya kau? Naif. Lei Ming mengejeknya, lalu menciptakan formasi petir dari api dan kilat merah, menjebak Lin Tian di dalamnya. Serangan demi serangan menghantam Lin Tian, berharap bisa mencabik-cabiknya. Namun Lin Tian tetap tenang, seolah semua itu tak ada hubungannya dengannya. Melihat petir-petir itu tidak berdampak, Lei Ming justru tertawa senang. Sepertinya aku bisa meningkatkan kekuatanku sedikit lagi. Lei Ming meningkatkan serangannya. Lin Tian terus bertahan dan menyerang balik dengan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, setelah Lei Ming meningkatkan kekuatan secara signifikan, ia berhenti.
Kau bisa bertahan dari semua ini, hebat juga. Ada lagi? Tanya Lin Tian. Kau masih mau lanjut? Ejek Lei Ming. Jelas. Lanjutkan. Lin Tian ingin tahu sejauh mana perbedaan kekuatannya dengan para jenius. Lei Ming tersenyum. Baiklah, karena kau ingin mencoba, aku akan beri 1/10 kekuatanku. Setelah itu, petir merah besar menyambar dari langit dan menghantam roh Lin Tian. Meski Shenyo Armor menahan sebagian besar kekuatan itu, sisa kekuatannya tetap mengenai roh Lin Tian, membuatnya merasa seperti disambar petir. Bagaimana? Tanya Lei Ming. Takut? Lin Tian kembali sadar dan berkata, takut tidak. Aku hanya penasaran, itu benar 1/10 kekuatanmu? Ya, benar. Bagaimana? Jawab Lei Ming. Kalau begitu, coba beri 1/5 kekuatanmu. Lin Tian menantang. Lei Ming tersenyum getir, kau yakin mau 1/5? Ya, jawab Lin Tian dengan mantap. Haha, aku belum pernah bersenang-senang seperti ini selama bertahun-tahun. Setelah itu, Lei Ming menyerang lagi. Kali ini dengan 1/5 kekuatannya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Serangan itu langsung menghantam roh Lin Tian, sampai mengeluarkan asap. Kau tidak akan mati, kan? Kata Lei Ming. Tapi roh Lin Tian memiliki kemampuan penyembuhan, jadi ia segera pulih seperti semula. Lei Ming pun terkejut. Kau benar-benar kuat. Lanjutkan saja, ujar Lin Tian. Lei Ming mengernyit. Itu baru 1/5. Kalau terus dilanjutkan, mungkin kau tidak akan seberuntung tadi. Lin Tian berpikir dia masih bisa menahan, jadi dia memandang Lei Ming dan berkata, ayo. Aku harap Sang Suci tidak akan menyalahkanku nanti. Setelah berkata begitu, Lei Ming mengerahkan 1/4 kekuatannya, yang jelas jauh lebih kuat daripada 1/5 sebelumnya. Lin Tian kembali terkena serangan saat itu juga, dan dia merasa jiwanya hampir lenyap. Hal ini membuatnya ketakutan. Untungnya, lukanya segera sembuh, tetapi Lin Tian sadar bahwa jika ini terus berlanjut, dia benar-benar bisa binasa. Namun Lei Ming memandang Lin Tian dengan heran, kau baik-baik saja? Sedikit, tapi segera pulih, jawab Lin Tian. Lei Ming bertanya heran, kau bisa pulih dari itu? Kalau tidak bisa, bagaimana? Mendengar ini, Lei Ming memandang Lin Tian dengan aneh, kau ini monster. Tapi Lin Tian hanya berkata, lanjut. Lanjut lagi? Lei Ming ragu, karena takut tak bisa mengontrol kekuatannya dan menghancurkan jiwa Lin Tian. Jadi dia berkata, tunggu sampai kau lebih kuat. Lalu dia pun menghilang. Lin Tian menghela napas dan berkata, begitu saja dia kabur? Tapi kabut kembali muncul. Lin Tian bergumam, sepertinya aku harus meningkatkan kultivasi. Maka dia pun kembali ke tubuhnya dan duduk bersila. Setelah duduk, 2 buah di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan aneh. Kekuatan ini membungkus Lin Tian dan mengubahnya menjadi seperti batu. Saat Lin Tian merasa heran dengan apa yang terjadi, udara di sekitarnya mulai bergejolak. Jiwa-jiwa Lin Tian terpicu satu persatu, dan kultivasinya mulai melonjak. Ada reaksi. Di kejauhan, Lei Ming berdiri di atas awan. Di sebelahnya ada seseorang lagi, diselimuti gelembung berwarna biru air, wajahnya tidak terlihat jelas. Barusan, dia lumayan juga, kata Lei Ming memuji. Tapi pria dalam gelembung menjawab, kau terlalu lemah. Aku terlalu lemah? Kau sendiri saja turun, ejek Lei Ming sambil tersenyum. Tapi orang dalam gelembung berkata, tenang saja, tunggu dulu. Tunggu? Lei Ming tak mengerti. Gelembung itu berkata, aku tidak suka mengambil keuntungan saat orang sedang lemah. Lei Ming hanya tertawa kecil dan bertanya, menurutmu, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Entahlah. Pria dalam gelembung tak tahu, jadi mereka hanya memperhatikan. Lin Tian duduk lama, hingga beberapa hari kemudian, dia mendengar suara samar dari kegelapan. Kau sudah bangun? Suara itu terdengar dekat lalu jauh, membuat Lin Tian membuka mata. Batu yang membungkus tubuhnya retak, dan kultivasinya langsung menembus ke ranah Kaisar Bintang 3. Tapi suara itu menghilang, dan Lin Tian mengernyit. Suara apa tadi? Tak lama, Lei Ming muncul, begitu juga pria dalam gelembung. Anak muda, akhirnya kau bangun juga, ujar Lei Ming sambil tertawa.
Lin Tian memandangi pria dalam gelembung, yang lain lagi. Ya, itu si gelembung, salah satu dari 10 jenius, jawab Lei Ming sambil menunjuk. Lin Tian pun bertanya, kalian tadi yang bicara? Bicara? Bicara apa? Lei Ming bingung, dan pria dalam gelembung juga berkata, kami tidak mengganggumu. Lin Tian bingung karena suara tadi terdengar seperti suara tua, tapi dia tak tahu dari mana asalnya. Dia melihat sekeliling, dan Lei Ming berkata dengan misterius, sudahlah, jangan lihat-lihat lagi. Cepat duel dengannya. Duel? Ya, dia ingin mencoba kekuatanmu, jawab Lei Ming sambil menunjuk ke si gelembung. Lin Tian cemberut, kalian datang satu persatu untuk membunuhku? Kami semua penyendiri, kata Lei Ming sambil tersenyum. Lin Tian bergumam dalam hati, Mu Xie, Kaisar Darah Kekurangan neraka api, si Luo jahat, sekarang Lei Ming, si gelembung. Jangan-jangan sisanya juga akan datang? Kau mikir apa? Tanya Lei Ming. Cuma penasaran, kalian 9 orang, harus datang satu-satu, ya? Lei Ming tertawa, kami semua penasaran. Si gelembung berkata, aku tidak akan menahan diri. Jadi, kau akan pakai 100% kekuatanmu? Tanya Lin Tian. Hanya separuh diriku, tapi itu sudah cukup buat mengalahkanmu, jawab si gelembung. Lei Ming menambahkan, anak muda, kekuatannya berbeda. Hati-hati. Menurutku semua kekuatan sama saja, kata Lin Tian dengan percaya diri. Lei Ming tertawa, nanti juga kau kalah. Dia lalu berkata ke gelembung, ayo, tunjukkan kemampuanmu. Baik. Dengan satu pikiran, si gelembung memunculkan es beku di sekeliling Lin Tian, dan langsung membekukan tubuhnya. Lei Ming bersiul kagum, sekali serang, kejam juga. Gelembung berkata, jiwanya kuat, jadi aku lumpuhkan tubuhnya dulu. Biar lihat, masih bisa berubah jadi jiwa atau tidak. Lei Ming tertawa ke arah Lin Tian, gimana? Lebih kejam daripada aku, kan? Kejam sih, tapi tidak menyakitiku, jawab Lin Tian dengan yakin. Lei Ming mencibir, kau pikir bisa kabur? Lin Tian memanggil Raja Api, tapi api Raja Api tak bisa melelehkan es itu. Si gelembung berkata, jangan coba-coba, percuma. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Lin Tian tahu, hanya bisa andalkan kekuatannya sendiri. Maka dia mengaktifkan kekuatan pemakan. Jiwa dalam tubuhnya mulai melahap secara gila-gilaan. Lapisan es itu pun perlahan hancur, lalu retak jadi pecahan. Lin Tian hanya menggoyangkan tubuhnya, dan semua pecahan hancur. Apa? Bagaimana mungkin? Si gelembung terkejut, tapi Lei Ming tertawa. Gelembung, sepertinya tubuhnya tidak sederhana. Gelembung itu bingung dan bertanya heran, bagaimana kau bisa memecahkannya? Walau kekuatanmu besar, kau hanya membekukanku, bukan membunuhku. Itu memberi banyak kesempatan, jawab Lin Tian. Si gelembung tak senang, lalu mencoba lagi berkali-kali membekukan Lin Tian, tapi semuanya bisa dihancurkan kembali oleh Lin Tian. Lei Ming tertawa, lihat kan, percuma juga. Si gelembung terlihat kesal, dan Lei Ming mengejek. Seranganmu bahkan tak sekuat milikku. Paling tidak, aku pakai sepertigaku, dan dia nyaris tamat. Tapi kau, pakai setengah pun tetap gagal. Si gelembung melotot, diam kau. Diam pun tak mengubah kenyataan bahwa kau tak bisa menyakitinya, sahut Lei Ming santai, seolah sedang menonton pertunjukan lucu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?